Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Saudara-saudara yang kami hormati serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dengan pertolongan Allah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian bahasa Arab menggunakan metode at-tikri, belajar bahasa Arab semudah berzikir. Pada level yang kedua bertajuk kajian I'rabul Quran, belajar kaidah bahasa Arab langsung dari Al-Quran. Malam hari ini merupakan pertemuan yang ke-59, I'rab ayat yang kelima dari surat Al-Humazah dan kaidah ke-59 tentang alif lainah. Sebelumnya kita sudah libur selama 2 kali pertemuan. Malam hari ini tadi saya mengingat sampai mana, sampai nggak ketemu, baru sampai berangkat terus saya pikir oh ya sampai sini karena ada 2 majelis yang membahas buku ini. Saudara-saudara yang hormati rahmani wa rahmatullah, di antara tujuan seseorang menuntut ilmu agama yaitu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pernah disampaikan kalau tidak salah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Dan di antara hal tersebut yaitu agar kita terhindar dari penyakit yang sangat berbahaya. 2 penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit riya dan kibriya. Riya artinya ingin dilihat oleh orang lain, mendapatkan pujian, gelar dan sebagainya. Sedangkan kibriya atau kibr artinya kesombongan. Kibriya. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, beliau sering mendengar dari gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa ketika kita membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada 2 faedah penting. Yang pertama, ketika kita membaca iyyaka na'budu, yang artinya hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, hal tersebut akan menghilangkan, akan menolak sifat riya. Artinya kita betul-betul ibadah, apapun bentuk ibadahnya, termasuk menuntut ilmu agama, kita lakukan hanya untuk mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, hanya kita tujukan kepada Allah. Iyyaka na'budu, menolak riya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kata beliau rahimahullah, hal tersebut menolak kibriya, menolak kibr, menolak kesombongan. Wa iyyaka nasta'in artinya dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Sejatinya kita semuanya adalah orang-orang atau makhluk yang lemah, yang sangat membutuhkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kebaikan yang kita dapatkan
apapun yang bisa kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu semuanya sebabnya adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak pantas dan kita tidak akan terhindar dari sifat kesombongan. Ini diantara faedah menuntut ilmu yang penting agar kita terhindar dari penyakit riya dan kibir ataupun sombong. Meskipun tidak mutlak, sebagaimana dikatakan dalam hadis, ada orang yang diseret pertama kali ke neraka jahanam justru orang yang pandai membaca Al-Quran, tetapi dia membacanya ataupun mengajarkan ilmu, tetapi dia dalam hatinya memiliki sifat riya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita mulai kajian kita pada malam hari ini dengan murojaah materi Adz-Dzikri level yang pertama. Kita akan baca doa-doa dan artinya. Ada sedikit faedah ya dari kejadian kemarin berkaitan dengan doa kepada kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemarin ada teman yang istrinya meninggal, sudah cukup tua, sudah memantu 2 kali, sudah punya 7, mungkin ada 5. Istrinya tersebut meninggal, tapi ternyata dia masih memiliki orang tua yang masih hidup, dari situ ada pelajaran bahwa umur seseorang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mesti yang lebih tua itu lebih dulu meninggal. Ternyata demikian, ada orang-orang yang dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang orang tua yang meninggal terlebih dahulu, ataupun terkadang anak yang lebih dahulu mendahului orang tuanya. Yang paling penting adalah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan kedua orang tua kita selama kita masih hidup, yaitu dengan doa ini diambil dari ayat Al-Quran, digabungkan oleh para ulama menjadi doa Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa yang lainnya yang hendaknya kita baca, sering kita baca, kita ulang-ulang setiap hari, yaitu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, wahai Rabb kami, berilah kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka. Itu adalah doa yang sering dibaca oleh Nabi SAW, dan itu pula doa yang sering diajarkan oleh para sahabat, diantaranya oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Saudara-saudara yang berhormati rahmani wa rahmatullah, berikutnya kita murojaah materi pada pekan sebelumnya, yaitu pada halaman 65, i'rab ayat yang keempat dari surat Al-Humazah. Kita baca ayat dan artinya. Wahidina ta'ala sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam pertolongan. Lanjut i'rabnya. Kama harfu wad'in wa zajrin mabniun 'ala as-sukun la yunbadanna al-lamu harfu tawkidin aw qasabin yunbadanna fi'lun mudhari'un mabniun lil majruri mabniun 'ala al-fathi litisqalihi bi nunit tawkidi at-thaqilati wa nunut tawkidi at-thaqilatu la mahalla laha minal i'rabi wa naibul fa'ili dhamirun mustatirun taqdiruhu fi harfu jarrin mabniun 'ala as-sukuni
ismun majrurun bi wa alamatu jarrihi al-kasratu. Di antara keterampilan dalam berbahasa Arab, ya, terampil dalam mengetahui kaidah, dan itu sangat penting untuk mengetahui makna kalimat, sehingga ketika mengartikannya, ketika menjelaskannya tidak salah. Tidak mungkin salah karena dia mengetahui kedudukan kata dalam kalimat secara pasti. Harokatnya pun rinci, ya, tidak ada yang keliru antara dhammah, fathah, dan kasroh. Demikian pula manfaatnya ketika kita membaca Al-Quran, ingin sambung ayat dan sebagainya, ataupun membaca Al-Quran tapi tanpa harokat pun bisa, karena kita sudah mengetahui ilmunya, yaitu kaidah nahwu dan sorof. Kemudian dari ayat tersebut kita belajar kaidah ke-58 tentang lam taukid yang terdapat dalam ayat ini pada kata la yumbadanna. La di situ adalah lam taukid, artinya lam yang berfungsi sebagai penguat atau penegas, biasa diartikan dengan pasti, benar-benar, dan sebagainya. Misalnya dalam surat Al-Hasyr ayat 13, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Sungguh atau sesungguhnya kamu betul-betul lebih ditakuti, dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Kemudian kemarin kita contohkan pada surat Al-Baqarah, wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin wala a'jabatkum. Dan sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik meskipun dia sangat menakjubkan. Sebaliknya, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabatkum. Dan sungguh, di sini menggunakan lam, artinya pasti, sungguh. Dan sungguh budak laki-laki yang beriman itu lebih baik daripada seorang laki-laki yang musyrik meskipun dia sangat menakjubkan, meskipun sangat kaya, meskipun sangat tampan. Kalau kafir, kalau musyrik, maka dia termasuk golongan syarrul bariyah, dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang paling buruk, manusia ataupun makhluk yang paling buruk. Pada contoh tersebut, kalimat tersebut menggunakan lam taukid atau di situ lam fathah. Lam taukid. Berikutnya kita lanjutkan pelajaran baru halaman 67, i'rab ayat yang kelima dari surat Al-Humazah. Kita baca, saya baca. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Selanjutnya kita baca ayat ini menggunakan metode nurul bayan. Wa ma alif mad munfasil. Alif mad munfasil. Jaiz Ifnan aw arba' aw khamsu harakat. Wa ma adal sakinah muqalqalah. Adra alif mad tabi'i harakatan. Adraka wa ma adraka ma alif mad tabi'i harakatan. Hamzatu waslin tasqutu waslan.
Nabda'u biha lam qamariyah mudharah ha sakinah indal waqfi al-hutamah wa ma adraka mal hutamah. Berikutnya kita bahas tafsir ringkas dari ayat ini. Ayat yang kelima dari surat Al-Humazah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Lanjutan dari ayat sebelumnya, kalla la yumbadanna fil hutamah. Sesungguhnya tidak, sekali-kali tidak. Dia pasti akan dilemparkan ke dalam hutamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat berikutnya, ayat berbentuk kalimat pertanyaan yang maksudnya dalam bahasa Arab, kalimat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Wa ma adraka ma itu banyak dalam Al-Quran. Kalimat seperti ini menunjukkan pengagungan ataupun menunjukkan besarnya perkara yang akan disebutkan. Biasa juga untuk menjelaskan tentang hari kiamat, menunjukkan bahwa kata ataupun peristiwa yang ditanyakan dalam kalimat tersebut merupakan perkara yang sangat besar, perkara yang sangat dahsyat. Salah satunya digunakan untuk menjelaskan neraka. Berarti neraka itu adalah perkara yang sangat besar, perkara yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma adraka mal hutamah." Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Nanti akan dijelaskan rincian ataupun penjelasan dari neraka hutamah dalam ayat-ayat berikutnya. Penjelasan mengenai betapa mengerikannya neraka hutamah. Jadi ayat ini berbentuk pertanyaan. Dalam bahasa Arab maknanya adalah menunjukkan bahwa hal yang ditanyakan tersebut merupakan perkara yang sangat besar. Ini salah satu uslub ataupun cara metode yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran, berbentuk pertanyaan. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa peristiwa ataupun hal yang ditanyakan dalam kalimat tersebut merupakan perkara yang sangat penting, perkara yang sangat besar. Berikutnya kita baca i'rab dari ayat ini. Wa ma, silakan. Wa ma al-wawu harfu 'athfin mabniyun 'ala al-fathi ma ismu istifhamin mabniyun 'ala as-sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Wa ma ada dua kata, wa dan ma. Waw adalah huruf waw adalah huruf ataf, huruf sebagai berfungsi untuk menggabungkan dua kata atau dua kalimat. Mabni dengan fathah wa. Sedangkan ma adalah ismu istifham, isim istifham, kata tanya. Sebagaimana dalam bahasa Indonesia juga ada kata tanya apa ataupun apakah. Mabni dengan sukun. Sukun yang dimaksud adalah huruf alif. Alif selalu sukun. Sedangkan kedudukannya menduduki posisi rafa' sebagai mubtada. Adraka fi'lun madin mabniyun 'alal fathi al-muqaddari 'alal alifi al-mamdudati muni'a min zuhuriha at-ta'adzuru
hatta anzuru wal fa'ilu dhamirun mustatirun ya'udu ala ma wal kafu dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi awwalun wal jumlatul fi'liyatu adraka fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i ma adraka adalah dua kata adra dan ka. Meskipun hanya dua kata tapi pendek, tetapi di sini i'rabnya sangat panjang. Ini juga menunjukkan spesialnya bahasa Arab, keistimewaan bahasa Arab. Grammar ataupun tata bahasanya sangat rinci, yang mungkin tidak akan ditemukan dalam bahasa yang lain. Huruf demi huruf, harokat demi harokat, semuanya ada pembahasannya, semuanya ada kaidahnya. Salah sedikit salah, ya, sehingga sulit untuk dibaca ataupun sulit untuk diubah. Maka Al-Quran tidak ada yang bisa memasukkannya. Kalaupun ada, maka pasti dia akan diketahui. Adra merupakan fi'il madhi mabni dengan fathah al-muqaddar, fathah yang ditakdirkan, harokat muqaddarah. Ya, dulu pernah kita bahas. Yaitu terdapat pada huruf alif mamdudah. Alif mamdudah yaitu alif tegak. Alif yang bentuknya alif yang seperti kita ketahui. Yang namanya alif itu ya garis lurus tegak satu, itu namanya alif. Kalau nama lengkapnya alif mamdudah. Akan tapi ya, harokat muqaddarah artinya harokat tersebut tidak tampak, hanya ditakdirkan, tidak boleh ditampakkan karena memang demikian alif itu tidak menerima harokat. Alif itu selalu sukun, sehingga i'rabnya adalah harokat fathah muqaddarah. Sedangkan fa'ilnya dhamir mustatir, dhamir yang tersembunyi, ya'udu ala ma, kembali kepada ma. fathah nasab. Adapun kaf adalah dhamir muttasil, dhamir yang bersambung mabni dengan fathah, ka menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih yang pertama. Sedangkan jumlah fi'aliyah adraka menduduki posisi rafa sebagai khabar dari mubtada ma. Lanjut, ma ismu istifhamin mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Ma merupakan isim istifham, kata tanya mabni dengan sukun menduduki posisi rafa sebagai mubtada. Al-hutamatu khabarun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu wal jumlatul ismiyatu malhutamatu fi mahalli nasbin maf'ulun bihi thanin li adra. Al-hutamatu merupakan khobar, maka dari itu hukumnya marfu', tanda rafa'nya dhammah. Al-hutamatu. Kalau kita mau sambung ayat apa? Wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqadah. Tidak salah dalam memberi harokat. Nah, sebagian orang ada yang salah dalam memberi harokat, ada pula yang dimatikan. Dan ini tidak boleh. Dia baca sambung ayat tapi
huruf terakhir dalam ayat sebelumnya, ayat yang pertama dimatikan, tidak boleh. Kalau disambung ya dibaca dengan harokat sempurna. Sebaliknya kalau waqaf harus dimatikan. Tapi kalau sambung berarti hurufnya hidup, sehingga dibaca dengan wa ma adraka mal hutamatu narullahil muqaddah. Boleh. Ada sebagian orang yang sambung ayat, tapi ayat yang pertama itu disukun, jadi tidak boleh. Misalnya dia baca wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah, ini kesalahan, tidak boleh. Kalau dia mau sambung ayat, maka harokat dari huruf terakhir dalam ayat yang pertama yang akan disambung harus dibaca sempurna, harus dibaca utuh, harus dibaca sempurna. Sebaliknya ketika waqaf tidak boleh dibaca sempurna, harus disukun. Ini kaidah dalam ilmu tajwid. Kemudian jumlah ismiyah yaitu kata mal mutamatu, kalimat mal mutamatu menduduki posisi nasab sebagai maf'ul bih yang kedua dari kata adra. Berikutnya pembahasan kaidah ke-59 tentang alif layyinah atau al-aliful layyinatu. Dari i'rab ayat yang kelima ini kita melihat ada alif pada kata adraka. Ketika kita melihat huruf alif pada kata adraka, tadi di i'rab dikatakan sebagai alif mamdudah. Alif mamdudah itu nama lainnya adalah alif layyinah, atau alif mamdudah itu salah satu dari bentuk alif layyinah. Alif artinya huruf alif, layyinah artinya lembut. Layyinah artinya lembut. Bisa juga diartikan lembek ataupun lunak. Artinya tidak kaku, artinya mudah berubah atau mudah diganti. Dinamakan dengan alif layyinah yang dalam bahasa Indonesia atau bahasa Jawa sering disebut dengan istilah alif bingkong atau alif bingkong, karena bentuknya tidak mesti lurus, tidak mesti lurus. Dinamakan alif bingkong karena bentuknya terkadang begini, tanpa titik, ya tanpa titik. Ini juga alif, tergantung katanya apa. Kalau ini ila, jadi di sini meskipun bentuknya ya ini bukan ya tapi alif. Tapi kalau yang ini meskipun tidak ada harokat, tidak ada titik, tapi bisa diketahui bahwa ini adalah ya asli. Oh, bukan layyinah ya. Meskipun tulisannya sama, terkadang juga ditulis tanpa titik sama, tapi berbeda. Yang satu adalah ya asli, yang satu adalah ya bukan asli, tetapi itu adalah alif. Nah, namanya adalah alif layyinah. Layyinah artinya lembut, lunak atau lembek, ya, fleksibel, mudah berubah. Tidak mesti bentuknya alif, tetapi terkadang dia bisa bengkok seperti kata orang Indonesia menjadi melungker seperti huruf iya. Makanya disebut dengan alif layyinah. Alif yang lembut, alif yang mudah berubah. Alif yang mudah berubah. Nanti akan kita beri contoh yang lebih jelas lengkap dengan penjelasannya. Di sini dijelaskan bahwa alif layyinah adalah alif mad, alif yang merupakan huruf mad yang selalu sukun dan tidak dapat menerima harokat baik fathah, kasrah maupun dhammah. Alif layyinah ada dua. Yang pertama alif mamdudah, alif yang ditulis dengan bentuk alif tegak seperti di sini contohkan la, ya, asya, ulama, adraka. Seperti biasa alif yang kita ketahui. Ada pun bentuk yang kedua ini yang sering salah, ya. Bentuk yang kedua ini yang banyak salah dalam menyebutnya. Dikiranya itu huruf ya, padahal bukan ya. Itu adalah huruf alif. Namanya alif layyinah. Dikiranya itu huruf ya, padahal bukan ya. Itu adalah huruf alif meskipun bentuknya huruf ya. Seperti tadi kata ila, ala. Ya, di situ ada kata ila, ala.
itu huruf terakhirnya bukan ya, tetapi alif. Maka membacanya bukan ilai atau alai, tetapi ila panjang, ala panjang. Ini dua bentuk dari alif layyinah ataupun alif lembut ataupun alif bingkong. Berikutnya akan kita contohkan bagaimana asal dari alif tersebut sehingga bisa dibentuk bisa disebut dengan alif layyinah, alif bingkong atau alif yang lembut. Alif layyinah itu bisa asalnya merupakan huruf waw atau kalau tidak waw ya ya. Contoh yang asalnya huruf waw misalnya kata da'a yad'un. Da'a mengundang, mengajak, berdoa. Yad'un. Alif pada kata da'a artinya berdoa, mengajak atau berdakwah dan seterusnya. Alif yang ada di sini disebut dengan alif layyinah. Kenapa? Karena asalnya dia adalah waw. Dari mana kita tahu asal dari alif tersebut adalah waw? Dari fi'il mudhari'nya. Ketika berubah menjadi fi'il mudhari', dia bukan alif lagi, tetapi berubah menjadi waw, lembut, yang mudah berubah. Inilah yang disebut dengan alif layyinah. Contoh alif layyinah yang asalnya huruf ya. Contoh alif layyinah yang asalnya huruf ya. Misalnya kata ila. Ila kalau dia bersambung dengan dhamir, misalnya dengan huruf dengan dhamir huwa, ila ditambah dengan huwa, maka dia akan menjadi ilaihi. Kita perhatikan di sini, ini membuktikan bahwa di sini bukan huruf alif asli, tapi alif layyinah. Dari mana kita tahu? Ketika bersambung dengan dhamir, dia berubah menjadi huruf ya, maka disebut alif layyinah, alif lembut, alif yang lunak, mudah berubah. Ila artinya kepada. Ala juga begitu ya. Ala ketika bersama dengan gua misalnya, bukan ala bu tapi alaihi, bukan ala bu tapi alaihi. Ini diantara asal dari alif layyinah. Asal dari alif layyinah bisa alif, bisa waw, bisa juga ya. Saya beri contoh satu lagi, kata aso. Semua yang kita contohkan ada dalam Al-Quran. Kata yang ketiga kata aso yang artinya tongkat. Banyak disebut dalam kisahnya Nabi Musa, dan kisah Nabi Musa itu termasuk kisah yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kata aso artinya tongkat. Ditulis seperti ini. Ini adalah alif layyinah. Dari mana kita tahu itu adalah alif layyinah? Karena kalau nanti akan kelihatan kalau diubah menjadi bentuk dua atau bentuk musanna, maka perubahannya menjadi asowan. Satu tongkat aso. Kalau dua tongkat asowan. Ini satu tongkat. Kalau dua tongkat bahasa Arabnya asowan, dua tongkat. Dari sinilah kita tahu bahwa alif di sini asalnya adalah huruf waw. Ini diantara contoh alif layyinah yang asalnya huruf ya,
atau waw. Asalnya bisa huruf wa, bisa huruf waw atau huruf ya. Dan kalau kita ingin mencari contoh dari alif layyinah, setelah kita mengetahui keadaan ini, berarti sangat banyak contoh dari alif layyinah. Kalau kita membaca surat Al-A'la, kita akan banyak membaca alif layyinah. Misalnya sabbih isma rabbikal a'la. Di situ bentuknya ya, tapi bukan ya, itu adalah alif. Lalu apa namanya? Alif layyinah. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Diambil dengan huruf ya tanpa titik. Itu juga bukan huruf ya, tetapi alif. Alif apa? Alif layyinah. Ini diantara kaidah dalam bahasa Arab yang termasuk pembahasan tersendiri dalam kaidah bahasa Arab, yaitu alif layyinah atau alif lembut. Dalam bahasa Indonesia atau di kalangan pondok pesantren sering di Indonesia saja ya, itu sering disebut dengan alif tingkong atau alif tingkong. Karena selain lurus, dia juga bisa berbentuk tingkong seperti huruf ya. Itu bukan ya, tetapi alif, namanya alif layyinah. Kalau dalam mushaf Rasul Uthmani, kata ilah misalnya, nanti tulis seperti ini, ilah, kemudian masih ditambah di atas huruf ya yang bentuknya huruf ya masih ditambah dengan alif kecil. Ilah. Kalau dalam mushaf yang formatnya Indopak atau Asia, itu ditulis dengan seperti ini. Yang Uthmani itu ada tambahan fathah. Kalau yang di Indopak atau Asia itu tanpa harokat fathah. Ini menunjukkan bahwa di sini bukan huruf ya, tetapi huruf alif. Sehingga bacanya bukan ilahi, tapi ilah. Kalau kita baca dengan metode Nurbayan, maka ilah alif mad tabi'i, bukan ya, tetapi alif mad tabi'i harokatan. Hafal. Ya sering kita kaitkan supaya pelajaran yang sudah kita terima bisa teringat kembali dan terus kita murojaah supaya tidak hilang. Saudara-saudara yang berhormati, rahimahumullah, demikian penjelasan tentang kaidah ke-59 tentang alif layyinah atau alif lembut atau alif tingkong. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita sambung pada kesempatan yang akan datang. Iqra ayat yang ke-6 dari surat Al-Humazah dan kaidah ke-60 tentang isim mudzakkar dan muannas majazi. Insyaallah pembahasannya sangat menarik dan akan sering kita gunakan. Dari kami ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Terima kasih untuk majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.